Karena kan kulitnya masih rasanya masih tipis lembut banget ya. Iya, kulitnya masih lembut banget, terus perutnya kan juga kecil. Kemudian perokatnya itu rasanya kok dulu kuat sekali gitu loh Ibu. Jadi saya bukanya itu benar-benar yang pelan-pelan sekali. Jadi malah sempat itu saya buat, katanya dikasih ini apa perekatnya dari double tip, dari perekat ini. Saya cobakan ke Gia. Ternyata di sekitar stomanya itu tambah merah semua. Iritasi. Justru lecet. Iya lecet juga, iritasi juga. Waduh kok tambah gini ya. Boleh nggak sharing, kan Ibu selama ini berarti kan sudah 3,5 tahun ini merawat stoma ya. Boleh nggak di sharing kan untuk stoma bayi ini kantongnya lain. Ini Ibu cara merawatnya seperti apa? Apakah ada hal-hal khusus yang dilakukan untuk pergantian kantong atau untuk mencuci stomanya? Oh ya, kalau waktu awal-awal ya di masa-masa pertama dia baru selesai operasi itu, saya seperti lebih disiplin. Jadi semuanya itu harus saya siapkan dulu, semuanya terdata. Karena kadang kalau sudah lihat stomanya itu perasaannya ini yang gerak, jadi kadang melo, kadang lihat anaknya, kemudian jadi lupa semuanya kan. Jadi kalau nggak ditata semua, disiapkan benar-benar semuanya ready semua, itu saya nggak bisa kalau ngerawat dia, dan nggak bisa ngerawat sendirian. Harus ada ayahnya, harus ada yang bantu saya nyiapin. Jadi butuh apa, ambil ayahnya yang ambil, kemudian ayahnya yang pegang dia, saya yang pegang stomanya. Hanya saja ini sih Bu, semakin kesini ya, semakin sudah 3 tahun ini saya ngerawat itu jadi lebih santai sih. Jadi apalagi dia sudah besar ya, jadi sudah bisa diajak komunikasi. Dia sudah tahu kalau dia ada stomanya, kemudian dia sudah tahu kalau dia sekarang kondisinya BAB-nya adik dari stoma, kemudian nanti BAB-nya ada di kantongnya ini. Kalau banyak kita bersihkan ya, jadi sekarang sudah lebih ke ngobrol. Dari kalau dulu itu bersihkan benar-benar cari yang timing yang pas Bu Yuli. Jadi waktu bobo, kalau nggak gitu benar-benar dia lagi moodnya bagus, habis minum susu, jangan sampai dia rewel. Kalau dia rewel kan dia udah nggak mau diganti itu. Jadi kita yang pegang pun yang bersihkan udah gemeteran juga tangannya kan. Jadi apalagi dulu memang dia masih sering iritasi. Mungkin karena saya perawatnya juga ini ya, antara bisa antara enggak. Mungkin kemudian karena ada yang kelewatan atau gimana, gerak terus saya pun bersihkannya mungkin juga kurang bersih dulu sering. Jadi bedak taburnya stoma itu jadi senjata setiap kali bersihkan karena sering iritasi dulu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah hampir nggak pernah iritasi. Jadi karena dia sudah bisa diajak komunikasi, dia tahu kapan waktunya harus dibersihkan, kapan waktunya harus diganti. Jadi lebih enak untuk merawatnya. Saya pun sekarang jadi lebih santai sih sekarang Bu kalau bersih-bersih, kalau merawat. Apalagi bilang kalau Geanya misalkan itu kantongnya sudah bocor gitu ya, itu sudah bilang sendiri, Bunda ini
kantongnya gitu. Jadi waktunya ganti, ya yuk kita ganti. Kalau ganti pun dia sudah tahu bubuk sendiri, kemudian diem sampai semuanya selesai. Jadi saya gantinya pun santai. Iya, udah besar. Luar biasa, sudah tahu lah ya. Iya, waktu dan dulu sudah nggak pakai ayahnya juga. iya, berarti pinter banget ya dia udah paham gitu. Kalau dulu waktu masih bayi kan pasti repot tuh Bu, cara yang ibu ngakalin Benar. biar dia nggak, kan pasti ganti kantong pada bayi itu emang susah ya kalau menurut saya, karena dia kadang mereka tuh susah diaturnya. Itu waktu itu yang ibu lakukan seperti apa? Yang pasti harus ada ayahnya. Terus siap sedia susu botol. Jadi ayahnya yang bagian nenangin Gea, saya yang bagian bersih-bersih. Jadi kalau dulu itu Gea tipenya memang kalau dibersihkan tenangnya sama susu sih Ibu. Jadi kalau ada minum susu gitu dia nggak terlalu rewel. Terus kalau sama ayahnya dipegangin, diajak ngobrol, diajak nyanyi-nyanyi sih dulu macam-macam Ibu. Mulai dari nyanyi-nyanyi, mulai dari bicara, ngobrol, cerita panjang lebar gitu. Sampai kalau katanya sih ya suruh liatin video-video gitu ya. Cuman dulu sih diajak minum susu aja dia sudah tenang. Jadi jarang saya pakai saya lihatin video atau gambar-gambar gitu jarang. Nah, kalau sudah tenang gitu biasanya sudah lancar sampai selesai sih. Tapi memang prosesnya dulu lebih lama perawatannya. Jadi ganti pun itu saya butuh waktu yang lama, Bu. Jadi saudaranya saya pastikan dulu sama yang bisa dititipin, karena saya mau fokus dulu ini mau ganti Gea ini, mau ganti, saya butuh waktu kayak gitu dulu. Jadi bukanya aja dulu pelan-pelan sekali, mulai dari kantongnya kan, Ibu. Karena kan kulitnya rasanya masih tipis banget ya. Iya, kulitnya masih lembut banget, terus perutnya kan juga kecil. Kemudian perekatnya itu rasanya kok dulu kuat sekali gitu loh Ibu. Jadi saya bukanya itu benar-benar yang pelan-pelan sekali. Kadang masih banyak perekat yang nempel di perut kan Ibu. Jadi harus disabun juga kan. Sabunnya pakai apa? Kalau dulu sih sama suster itu cuman ini aja pakai kapas bulat itu cuman dikasih air aja, jadi dibasah-basahin gitu. Itu udah bisa kelupas sih dulu. Dulu kan saya nggak tahu, ternyata sekarang ada yang bisa buat ini ya removernya itu ya, remover kantong. Ya dulu nggak tahu saya Ibu. Jadi hanya kapas saya basahin, itu perekatnya saya kasih kapas yang sudah dikasih air tadi, melingkar gitu sampai benar-benar basah, baru saya buka pelan-pelan. Nah itu yang agak berat sih dulu, perekat yang masih nempel-nempel di kulit. Jadi dibersihkan pakai sabunnya kan harus benar-benar bersih. Kalau nggak gitu kan suka nggak nempel itu kantongnya kalau ditempel lagi gitu loh Ibu. Sekarang pakai sabun? Iya, itu bersihkannya pakai sabun bayi sih kalau saya. Jadi kapas basah saya kasih sabun cair baby, kemudian saya gosok-gosokin sampai bersih, sampai lemnya hilang, kemudian baru dikeringkan. Yang saya tahu kantong stoma untuk bayi itu kan susah sekali, apalagi Nah, Gea pakai kantong dewasa atau gimana? Kalau dulu waktu bayi masih pakai kantong yang ini, kantong bayi yang jadi itu Ibu. Nah, ini dulu yang juga berat sih. Saya carinya susah. Kemudian harganya itu menurut saya juga masih tinggi sekali kan Bu. Ya. Apalagi yang cocok sama Gea ini kan ada beberapa merek yang pernah kita pakai. Kemudian ternyata Gea cocok sama yang merek ini, merek A. Kemudian carinya kok ternyata susah. Kemudian
apa sih yang untuk penutupnya itu ya, penjepitnya. Itu kan juga kalau sudah rusak carinya juga susah. Kemudian waduh, dulu belinya hanya ada, kita taunya cuma di rumah sakit. Jadi tempat Kia di operasi dulu itu kebetulan di situ ada. Jadi selama ini kita belinya di situ terus. Karena belum tahu kita mau beli di mana. Dulu juga belum tahu kalau ada yang jualan online kan Ibu. Kata dokter cuma bilangnya di rumah sakit ada Bu, kalau mau ganti ini aja langsung order di rumah sakit. Aduh, ternyata kok harganya lumayan ya, ini 1 bulan itu sudah wah lumayan sekali. Terus baru dia setelah usia 1 tahun ke atas itu Bu Yuli, jadi saya coba yuk kita ganti kantongnya yuk. Kok yang ini kok lumayan sekali ya, apalagi kalau waktu bedaknya habis kan, wah butuh dana juga buat beli bedaknya, kemudian macam-macamnya, sarung tangan, kasa, segala macam. Nah baru kita coba pakai kantong yang dewasa itu, saya lupa sih kalau nggak salah Kia usia 1 tahun ke atas itu saya sudah pakai kantong dewasa. Nah ternyata harganya ada yang jauh lebih murah ya. Ya lebih murah sekali. Wah, ini lumayan ini. Nah, alhamdulillah juga cocok. Jadi saya sudah nggak pakai itu kantong bayi. Jadi pakai kantong yang dewasa. Nah, pernah ketemu sama teman sesama yang kita kontrol di rumah sakit. Itu pakai yang bikin sendiri. Jadi dimodif sendiri gitu loh. Ada yang pakai kasa, ada yang pakai kantong buatan sendiri. Saya pernah nyoba sih Bu. Pengen juga, siapa tahu nanti keadaan darurat ya kita kehabisan kantong jadi bisa bikin sendiri gitu. Ternyata juga nggak gampang. Jadi malah sempat itu saya buat, katanya dikasih ini perekatnya dari double tip, dari perekat ini. Saya cobakan ke Gia. Ternyata di sekitar stomanya itu tambah merah semua. Iritasi. Lecet. Iya lecet juga, iritasi juga. Waduh kok tambah gini ya, tambah waktu dibersihkan kan dia jadi rewel sekali ya, perih mungkin ya Bu ya. Jadi kena sabun dia nangis. Aduh, dia sudah deh kita ini aja pakai yang kantong dewasa itu aja perekatnya. Karena kalau perekat ternyata itu perekatnya juga bisa untuk iritasi ya, bahannya. Iya. Bahan hidrokoloid. Hidrokoloid. Ya jadi ya sudah kita pakai itu aja sampai sekarang juga pakai. Jadi sampai sekarang dia sudah pakai kantong dewasa. Pastinya diakalin ya, dipotong atau dikurangin atau apa? Atau kalau waktu bayi, kalau waktu bayi dulu, ya pinggir-pinggirannya itu kan lebar sekali tuh perekatnya Bu. Jadi bisa sampai, kalau yang atas tuh bisa sampai nutup pusarnya Gia kan. Kemudian yang bawah kan kelimpet sama kaki. Jadi potongnya agak banyak kalau yang bawah itu. Waktu masih bayi itu. Padahal itu sudah pakai kantong yang bayi. Kemudian kalau agak besar sekarang sudah nutup semua, nggak pakai potong-potong. Oh, cuman ininya aja, lubangnya. Jadi yang untuk lingkaran diameter stomanya itu semakin besar ya kalau anaknya makin besar. Jadi bisa juga seperti itu, tapi bisa juga tidak. Karena kan ikut tumbuh kan anaknya tumbuh besar, jadi ususnya juga membesar. Dulu itu kan ada itu untuk pola untuk memotong kantong itu kan, saya ukur. Dulu kecil segini, kok sekarang agak besar sedikit. Iya. Jadi kalau yang untuk pakai kantong dewasa sekarang udah lumayan bisa motongnya, ya agak besar sih stomanya. Terus juga kan nggak berani terlalu rapat dengan stomanya ya, karena ternyata bisa bikin itu kalau bahasanya sariawan di stoma, yang granuloma. Ya. Oh granuloma. Itu jadi benar-benar dipaskan. Terus alhamdulillah kalau sekarang sudah nggak pernah lecet stomanya kalau sekarang.
Walaupun sekarang udah geraknya aktif sekali padahal ini. Jadi sudah itu kantong bisa bertahan berapa lama sama Gea? Kalau waktu bayi dulu itu bisa sampai 6 hari. Terus, karena belum banyak gerak ya? Iya. Kemudian waktu udah 1 tahun udah dia bisa merangkak, dia bisa rambatan di tembok gitu Ibu. Itu pakai yang dewasa itu 3 hari. 3 hari. Terus tapi sekarang yang malah dia sudah besar ini, udah 3,5 tahun ini, pakai yang dewasa, cuman kita ganti merek, itu malah juga ini lama, bisa 6 hari juga. Iya, tapi memang ini, jadi rajin. Kalau saya sama ayahnya Gea harus rajin ini, ngurangin gasnya kalau dia buang angin. Karena kan suka ngembang besar. Itu yang biasanya sering bikin bocor di kantong kan. Kemudian sering-sering dikuras, sering-sering dibersihkan. Jadi sekiranya kayak dia bilang dia BAB gitu, udah cepet-cepet aja kita bersihkan. Jadi biar kantongnya awet. Iya betul. Lumayan awet sekarang sih. Sekarang udah tambah pinter ya. Benar. Gianya juga tambah pinter, jadi udah tahu dia kapan waktu dia kalau buang angin pasti lapor, kalau BAB juga pasti lapor. Itu sudah punya kesadaran lah dia bahwa aku harus begini, aku harus begitu. Nah, itu memperingan kerja bundanya ya. Oh iya, benar Ibu. Dulu sebelum dia lancar bicara itu kan dia masih pakai ini nunjukin gini pakai tangan gini aja. Cuman kalau sekarang kan dia sudah jelas bicaranya, dia penuh gasnya, penuh buang angin gitu, dia sudah nggak betah ya, udah risih gitu loh, minta dibuang. Kemudian kalau sudah isinya penuh, kotorannya penuh gitu, dia sudah tahu. Jadi minta dibersihkan. Terus kalau sekiranya sudah mau bocor kantongnya pun kayaknya dia tahu. Jadi Bunda ini kayaknya mau bocor, Bunda mau bocor gitu. Jadi ini saya hitung lagi, sudah 6 hari nih pasti minta ganti nih berarti gitu. Cuman lebih santai sekarang. Jadi sudah sayanya sama suami juga sudah menjalaninya kan sudah enak, nggak seperti waktu awal-awal dulu. Ya, jadi semuanya sudah tidak panik, jadi anak juga ikut ini ya. Benar, nggak boleh panik ikut ya. Benar, panik itu pengaruh sekali sama baby. Kalau kitanya panik, anaknya pasti ngerasa juga, terus nggak nyaman waktu dibersihkan, itu pasti juga ikutan nggak nyaman, dia pasti rewel juga. Kalau kita sudah tenang, terus santai, ajak ngobrol anaknya, itu udah lebih enak, meringankan kita juga. Apalagi Pit? Gantian Pak Dedi nanti nih. Pak Dedi juga. Oh iya benar. Jadi sekarang gini, apa harapan atau trik untuk para ibu di luar ya, yang kebetulan punya baby seperti Mbak Nimas ini? Apa saran dari Mbak Nimas untuk mereka ini? Nah, setelah ada Gea ini kan kebetulan saya juga bertemu dengan teman-teman seperjuangannya Gea, Bu Yuliana. Jadi dengan bunda-bunda, kurang lebih kalau perasaan awalnya menghadapi atau mengetahui kondisi anak seperti ini rasanya sama. Jadi pasti drop, pasti kadang merasa bersalah, kadang perasaannya campur aduk pasti. Tapi harus yakin bahwa anak kita insya Allah nanti pasti akan bisa normal seperti anak-anak yang lain. Jadi kita tenangkan dulu diri kita, kemudian komunikasi dengan ayahnya, keluarga, menghadapi ini, menjalani ini bersama-sama. Jadi jangan panik, jangan patah semangat, jangan drop, jangan menyalahkan diri sendiri juga, nggak boleh, karena harus menatap ke depan kan, jalan sama-sama dengan anaknya, jalan bareng-bareng, dilewati sama-sama, prosesnya dilalui bersama, pasti
nanti ke depan kita nggak akan tahu seperti apa. Harapannya pasti semuanya akan berjalan lancar, tapi semua sudah diatur sama yang membuat hidup, semuanya pasti akan dimudahkan. Dan kalau dijalani bersama-sama ikhlas itu pasti kuat dan bisa melalui ini semua dengan lebih tenang, lebih ikhlas, dan pasti nggak ada beban. Iya, betul. Jadi jangan sampai ada beban, jangan sampai berat di sini. Memang. Jadi semua berawal dari kitanya. Jadi kalau umpamanya kitanya panik, kitanya nggak ikhlas, nggak ini, pasti si anak juga akan merasakan. Nah, siapapun itu, seorang ibu melihat kondisi anaknya pasti akan shock. Itu pasti. Iya, pasti. Saya yakin. Pasti itu. Nah, tapi kalau yang terus punya kesadaran seperti Mbak Nimas punya kesadaran, pasti suatu ketika akan kembali seperti semula atau kembali normal. Nah, itu yang harapan itu yang perlu ditumbuhkan. Ya, betul. Jadi ini betul-betul luar biasa ya, Pit. Iya, luar biasa sekali, baik bundanya maupun putrinya luar biasa, saya bilang. Iya. Terima kasih. Oh ya, mungkin sebenarnya aku ada temen sih kayak kantong untuk bayi itu kan memang susah ya. Cuman sekarang udah banyak dijual online dan sebenarnya harganya tuh berkisar sekitar 30 sampai 40 ribu ya. Dan sebenarnya kan kantong ini bisa awet 5 harian ya. Jadi kalau dihitung-hitung sebenarnya sehari itu sekitar 6.000 gitu kan pengeluarannya. Jadi kan soalnya banyak nih anak-anak yang akhirnya memakai kantong plastik ya, yang malahan bikin iritasi kayak gitu. Kantong plastik yang udah pakai double tip itu kan? Iya. Apalagi kulit bayi ini kan sensitif ya. Jadi memang kalau misalkan ini sebenarnya kalau dihitung-hitung dengan pembelian double tip dan plastik nggak jauh beda seharinya gitu kan. Kalau kantong plastik harus diganti berkali-kali. Jadi harus itu ya, giat mencari kantong online, sudah banyak dijual. Sebenarnya dengan seperti ini kita juga kayaknya lebih kreatif deh. Iya. Kreatif mencari yang pas buat anak-anak, cari yang cocok juga. Karena ternyata malah ada teman juga yang dia pakai kantong bikin sendiri, kemudian ada yang juga dengan kasa, justru itu jauh lebih cocok sama kulit babynya Bu Yuliana. Nah, waktu pakai kantong yang jadi malah nggak cocok. Iya. Jadi ada kulit yang tertentu sih itu. Jadi masing-masing kulit itu pasti beda. Iya, makanya mencari yang cocok buat anak, buat kulitnya itu ya penting juga. Mencari yang pas. Rasanya cukup ya untuk Mbak Nimas ya. Terima kasih atas terima kasih Bu. Atas pengalamannya merawat adik Gia. Semoga semangatnya bisa menular. Kecil ya sekarang pasti. Iya. Terima kasih. Salam ya buat Gia. Aku belum lihat nih Gia gimana sekarang. Gianya lagi di luar. Oh, lagi keluar. Iya, lagi di luar. Kayak bundanya aja. Iya. Salam buat ayahnya Gia juga. Terus sama kembarannya ya. Oke. Terima kasih Mbak Nimas sudah. Semoga sehat selalu. Terima kasih banyak. Amin ya rabbal alamin. Semoga pengalamannya bisa jadi motivasi buat ibu-ibu yang lain. Iya. Insya Allah. Ya, harus semangat, harus termotivasi. Iya, betul. Iya.